Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun atau kama qala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang atas karunia-Nya pada malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri teladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, kajian kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini adalah kita membaca bersama, memahami bersama salah satu dari sekian banyak sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab kecil yang sering kita sebut sebagai kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebuah kitab karya Al-Imam An-Nawawi, salah seorang murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada hadis yang ke-28 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Imam An-Nawawi menukilkan kepada kita sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah, sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Al-Irbad Ibnu Sariyah. Saya baca hadisnya sebelum kita artikan dan kita mencoba memahami maknanya. An Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyunu wajilat minhal qulubu
wa dharafat minhal uyunu faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Fi riwayatin wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Kemudian fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis ini ada tiga pesan pendek dari pesan baginda sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Irbad bin Sariyah meminta nasihat kepadanya. Saya baca ulang hadis ini. Berkata Al-Irbad bin Sariyah, dia katakan apa? Wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Wa adhana, telah memberikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, dengan sebuah nasihat yang sangat beda bentuk nasihatnya dengan nasihat yang ada di depan kita, yang sangat beda nasihatnya dengan nasihat yang hadir dari lisan-lisan sesama kita. Apa bedanya? Beda yang berhubungan dengan athar, bekas yang dirasa dari nasihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kata Al-Irbad bin Sariyah, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan kepada kami baginda sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, sebuah nasihat. Bagaimana gambar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gambar nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajilat minhal qulubu, menjadi bekas gemetarnya dada. Wa dharafat minhal uyunu, yang menjadi sebab menetesnya air mata dari kedua kelopaknya. Yang seperti ini tentu jauh dari gambar yang kita saksikan di antara kita. Nasihat ketika disampaikan menjadi sebab yang mendengarnya gemetar dadanya, menjadikan yang mendengarnya keluar air mata. Ma'asyiral muslimin, kenapa? Karena nasihat yang datang dari baginda sallallahu alaihi wasallam adalah bukan hanya keluar dari lisan,
sehingga hanya sekadar telinga yang mendengarnya, tetapi adalah nasihat yang keluar dari hati sehingga tembus di hati. Maka Al-Irbad Ibn Sariyah menggambarkan dengan bahasa tadi, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyunu. Setelah itu Al-Irbad bertanya, fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, sepertinya nasihat yang engkau sampaikan kepada kami adalah nasihat perpisahan. Nasihat yang engkau sampaikan kepada kami adalah nasihat terakhir. Ada rasa pada mereka para sahabat radhiyallahu an bahwa masa hidup baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lagi lama. Mereka para sahabat merasa bahwa perpisahan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lagi jauh. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, sepertinya nasihat yang engkau berikan adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina, maka berikan kepada kami nasihat ya Rasulullah. Berikan kepada kami nasihat ya Rasulullah. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Al-Irbad Ibn Sariyah dan tentu kepada para sahabat-sahabat yang lain tiga perkara. Dan yang pertamanya adalah usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepadamu, usikum, aku wasiatkan kepadamu agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, wasiat agar semua kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya wasiat yang layak untuk kita dengar. Bahkan wasiat ini adalah juga wasiat yang diulang-ulang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap khutbah-khutbahnya. Maka di antara firman Allah Subhanahu wa taala sebagai disebut dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-102, baginda sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya selalu membacakan kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum, padahal mereka adalah manusia terbaik setelah nabinya. Selalu menasihatkan kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum, padahal mereka adalah manusia yang hidup di abad terbaik, khairul qurun. Padahal mereka adalah manusia yang sebagian besar dari mereka telah dijamin dengan surga ketika masing-masingnya masih hidup, ketika masing-masingnya masih berada bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Kepada semua mereka dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah seperti yang tadi kita baca di muqaddimah kajian malam ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Mereka yang sudah melafalkan 2 kalimat syahadat. Dan di antara mereka adalah kita yang duduk di majelis yang mulia ini. Kata Ibnu Qayyim, ketika engkau melewati sebuah ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu fa'aumi'us sam'a. Kalau engkau melewati sebuah ayat yang dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaklah engkau buka lebar-lebar telinga. Kenapa? Karena setelah kalimat ini tersampaikan akan ada satu dari 2 kemungkinan. Akan ada firman Allah yang berbicara tentang perintah untuk kita kerjakan, akan ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang larangan-larangan Allah untuk kita tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan Islam, kecuali mati dalam keadaan membawa 2 kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, kenapa setiap kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena derajat masing-masing kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diukur dengan kaya miskinnya. Derajat masing-masing kita di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diukur dengan kedudukan di masyarakatnya. Derajat kedekatan setiap kita dengan Allah Subhanahu wa taala diukur dengan sejauh mana ketakwaan kita kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada setiap kita para hambanya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan yang paling kaya atau miskinnya, bukan yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling rendahnya, tetapi adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kamu kepadanya, yang paling bertakwa di antara kamu kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sementara bagaimana kita bisa masing-masingnya berlomba untuk meraih ketakwaan, ukurannya adalah seberapa banyak perintah-perintah Allah kita kerjakan dan seberapa banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Maka para ulama ketika menerjemahkan makna taqwa Allah Subhanahu wa taala, maka mereka katakan imtithalu awamirillahi wastinabu nawahihi. Takwa artinya adalah seberapa banyak masing-masing kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan seberapa banyak kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran ketakwaan masing-masing kita adalah kepada seberapa banyak kita melaksanakan perintah dan seberapa banyak kita meninggalkan larangan. Dan yang paling tahu adalah masing-masing pribadi, tidak menunggu siapa yang menilainya. Maka ma'asyiral muslimin, penting untuk kita ingatkan
salah satu dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan akan maratib, akan tingkatan ketakwaan setiap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Fatir ayat yang ke-32. Dan ayat ini penting untuk kita pahami dengan dalam, dan ayat ini penting untuk kita dengar dengan baik. Kenapa? Kalau kita paham dengan baik ayat ini, maka dipastikan kita akan terbebas dari dua penyakit. Penyakit al-ifrad dan penyakit at-tafrid. Penyakit lebih dari semestinya dalam memahami agama atau kurang dari semestinya dalam memahami agama, atau yang juga biasa disebut sebagai al-ghulu fid dini, al-ghulu berlebih dalam memahami agama, kemudian al-jafa kurang dari semestinya dalam memahami agama. Dan Islam kita adalah Islam yang wasatan, Islam yang tengah, tidak lebih dan tidak kurang. Silakan barangkali kita dengar dengan baik firman Allah Subhanahu wa taala ini. Sekali lagi surat Fatir ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Thumma, kemudian kata Allah, aurathna, kami telah wariskan, aurathna, kami telah karuniakan, al-kitaba, kitab, Al-Quranul Karim, al-kitaba Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa? Kepada alladzina astafaina, kepada mereka-mereka yang sudah aku pilih, min ibadina, dari hamba-hamba kami, mereka yang terpilih telah melafalkan dua kalimat syahadat dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dua kalimat syahadat ini bukan milik siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan milik seorang nabi dan rasul, apalagi hanya sekedar seorang dai, seorang ustadz, seorang penceramah. Tidak sama sekali. Bahwa hidayatul Islam sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa Allah berikan maka akan sampai, dan kepada siapa yang Allah tidak berkehendak tidak akan pernah sampai. Maka pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap saat tentu didakwai, dibisikkan kalimat-kalimat Islam, sampai kapan? Sampai menjelang wafatnya. Dikatakan kepadanya, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan penolongmu ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata apapun usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan pernah berhasil. Maka Abu Talib, paman tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wafatnya dalam sirah disebut sebagai termasuk ayyam husnin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditinggal wafat oleh Abu Talib, yang pertama
dan ditinggal oleh istri beliau tercinta Khadijah bintu Khuwailid. Beliau bersedih. Kenapa beliau gagal dalam memberikan hidayah kepada pamanda tercinta? Maka Allah Subhanahu wa taala menegurnya dan sekaligus menghiburnya. Apa kata Allah? Qul innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kamu walaupun nabi, walaupun rasul, walaupun 30 juz Al-Qur'an diturunkan, walaupun Jibril menemanimu setiap saat, setiap waktu, sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinna Allaha yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala sajalah zat satu-satunya yang memberikan hidayah kepada mereka yang dikehendakinya. Siapa mereka? Mereka adalah yang pertama, faminhum zalimun li nafsi. Mereka adalah orang-orang yang masuk dalam jajaran zalimun li nafsihi, orang-orang yang mendolimi dirinya. Wa minhum muqtasidun, dan sebagian mereka adalah ada pada golongan yang kedua, mereka yang berada pada garis tengah. Wa minhum, dan sebagian mereka yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat, sebagian mereka adalah yang berlomba dalam meraih kebaikan. Ma'asyiral muslimin, kalaulah bukan kita merujuk kepada tafsir penjelasan para ulama tentang tiga golongan ini, saya pastikan di antara kita tidak mengetahui maknanya. Man hum zalim li nafsi, man hum muqtasidun, wa man hum sabiqun bil khairat. Siapa yang masuk dalam grup zalimun li nafsi, dan siapa yang masuk dalam grup muqtasid, dan siapa yang masuk grup sabiqun bil khairat. Yang lebih penting lagi yang harus kita fahami masing-masing tiga ini sebelum kita bahas maknanya, semua mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tentu muslim, lakinya, muslimah, perempuannya. Dan karena mereka muslim, maka selagi mereka tidak terjatuh dalam perbuatan syirik, maka dipastikan mereka masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena mereka tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Ikhwani fillah, ayat ini kalau kita memahami dengan benar, maka akan merubah cara kita dalam memahami siapa saudara kita, cara kita dalam memahami siapa kawan kita. Masing-masing mereka itu adalah saudara kita. Kenapa? Karena Al-Qur'annya berkata innamal mu'minuna ikhwatun. Semuanya setiap mukmin adalah bersaudara. Baginda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Siapa mereka? Mereka adalah yang terdiri dari tiga grup ini. Maka silahkan barangkali mendengar dengan baik penjelasan para ulama akan tiga grup ini. Dan tiga grup ini bukan yang satu pakai peci apa, yang satu pakai peci apa, yang satu pakai baju apa, yang satu pakai baju apa. Dan tiga grup ini, yang pertama adalah zalimun li nafsi. Siapa mereka? Mereka adalah setiap hamba-hamba Allah terpilih yang sudah melafalkan dua kalimat syahadat tentu.
yang terhadap perintah-perintah Allah mereka kerjakan, terkadang mereka tinggalkan. Yang terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan, terkadang mereka kerjakan. Muslim karena 2 kalimat syahadatnya, mukmin karena keimanannya, fasik karena kemaksiatan yang dilakukannya. Tetapi mereka adalah mukmin yang berada di garis yang paling rendah. Mukmin zalimun li nafsi, mukmin yang mendolimi dirinya. Dan kalau kita sepakat negeri ini penduduknya adalah mayoritas kaum muslimin, maka dipastikan yang masuk dalam kelompok ini adalah mayoritasnya. Dan ketika kita bicara mayoritas, jangan hanya kita melihat orang lain, jangan-jangan kita juga termasuk di dalamnya. Jangan-jangan kita juga masuk di dalamnya. Zalimun li nafsi. Itu yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua, wa minhum muqtasidun. Siapa mereka? Mereka adalah setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terpilih yang sudah melafalkan 2 kalimat syahadat, yang terhadap perintah-perintah Allah mereka mengerjakan besarnya, wajibnya, sunnahnya belum dinikmatinya. Yang terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mereka meninggalkan besarnya, haramnya, makruhnya mereka masih menikmatinya. Dia milih yang besar-besar saja. Adapun yang kecil mereka masih sebagian tidak dikerjakan yang bernama sunnah, sebagian tetap dinikmati yang bernama makruh. Tetapi kelompok yang kedua ini lebih baik daripada kelompok yang pertama. Mereka disebut muqtasidun. Yang terbaik dari yang tiga adalah sabiqun bil khairat, wa minhum sabiqun bil khairati. Siapa mereka? Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah melafalkan hidayatul Islam, yang sudah mendapatkan hidayatul Islam, yang sudah melafalkan 2 kalimat syahadat, yang terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mereka mengerjakan semuanya, besar dan kecilnya, wajib juga sunnahnya. Yang terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala mereka tinggalkan semuanya, besar dan kecilnya, haram juga makruhnya. Silahkan masing-masing kita menilai kita berada di mana. Mudah-mudahan kita tidak berada di grup yang pertama, zalim li nafsi. Walaupun untuk bisa menjadi grup yang ketiga juga siapa kita sehingga kemudian kita menepuk dada menjadi grup yang sabiqun bil khairat. Berapa banyak perkara-perkara sunnah yang kita lalai, dan berapa banyak perkara-perkara haram yang kita masih kerjakan, bukan hanya besar, bukan hanya kecilnya, besarnya sekalipun. Ma'asal muslimin, dan hari ini yang ada di benak kita hanya hitam dan putih. Putih itu kita dan yang lain adalah hitam. Putih itu adalah kita, ahlul jannah, yang lain adalah hitam, ahlun nar. Bagaimana kemudian kita menerjemahkan dengan bahasa yang seperti ini gampangnya? Ma'asyiral muslimin, saya pernah membaca bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsiri akan firman Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa masing-masing grup ini adalah ahlul jannah yang zaliman li nafsi, masuk surga selagi tidak terjatuh dalam perbuatan syirik karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang muqtasid adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiganya, mereka masuk surga karena tanpa hisab.
karena tidak ada maksiat yang mereka lakukan. Maka ketika kita memahami nas-nas seperti ini dan penjelasan para ulama akan seperti ini, kita akan merasa ternyata saudara kita itu banyak apa sedikit
Tulisan pilih-memilih. Yang kedua, pemimpin yang terpilih dari wakil-wakil kaum muslimin, wakil-wakil rakyat. Mungkin mirip-mirip seperti yang terjadi di negeri kita. Ada DPR, ada MPR, ada pemilihan. Ketika kemudian itu sudah terjadi, sudah terpilih, maka itu berarti adalah menjadi pemimpin kita. Ada pertanyaan barangkali Ustaz, tapi kan saya tidak ikut milih. Engkau tidak ikut milih itu urusan lain. Tetapi ketika dia sudah terpilih, maka kewajiban kita adalah as-sam'u wa ta'ah. Ustaz, tetapi saya memilih yang lain. Memilih yang lain sekalipun tidak masalah. Ketika ternyata dia tidak jadi ada pula, maka as-sam'u wa ta'ah. Presiden kita hari ini barangkali mungkin di antara kita tidak pilih ketika itu, atau mungkin di antara kita memilihnya bukan pilih beliau, dan ternyata keputusan yang terpilih adalah beliau Bapak Prabowo. Maka kewajiban kita adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan turut. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, walaupun yang menjadi pemimpin kamu adalah abdun, seorang hamba habasyiyun dari Ethiopia. Ma'asal muslimin, syarat seorang menjadi pemimpin kalau kita bicara fikih itu yang pertama dia muslim, yang kedua dia dari kalangan merdeka, dia bukan budak, yang ketiga dia dari keturunan Arab, dan Arabnya bukan sembarang Arab, Arab Quraisy, Arab keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika syarat ini tidak ada, yang ada adalah budak dan dia sudah jadi, maka as-sam'u wa ta'ah, dengar dan turut. Khalifillah, dalam hal apa kita menurutinya? Dalam hal yang baik. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya memberitakan kepada kita, man atau al-amira faqad ata'ani, wa man asa al-amira faqad asani, atau kama qala, barang siapa yang taat kepada pemimpin maka berarti dia taat kepada. Barang siapa bermaksiat kepada pemimpin maka dia bermaksiat kepada. Tentu dalam hal yang berkenaan dengan baik yang ada pada pemimpin tersebut. Ma'asal muslimin, Al-Imam Ahmad rahimahullah, dia disebut sebagai Imam Ahli Sunnah disebabkan karena keyakinan beliau bahwa Al-Quran adalah ghair makhluk. Di antara ucapan beliau, barang siapa yang berkata Al-Quran makhluk maka dia kufur. Dia hidup di zaman yang khalifahnya berpendapat kufurnya, yang berpendapat Al-Quran bukan makhluk. Yang bukan makhluk itu adalah kafir. Mereka disiksa, mereka dimasukkan penjara, mereka bahkan sebagian dibunuh. Dan Imam Ahmad termasuk yang mendapatkan ujian itu. Beliau dipenjara, beliau dicambuk, bahkan nyaris beliau
terbunuh dengan keyakinan beliau. Tetapi beliau katakan, lau kana li da'watun mustajabatun la ataituha lil amir. Atau kama qala, sekiranya aku punya doa yang mesti terkabul, niscaya aku akan berikan doa ini kepada amir, kepada pemimpin. Pemimpin yang seperti itu jahatnya kepada beliau. Hafizahullah rahimahullah. Ma'asal muslimin, was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Ketika pemimpin sudah terpilih, kewajiban kita adalah mengikut, taat dalam hal yang benar dan sabar dalam hal yang sebaliknya. Kenapa ikhwani fillah? Karena memiliki pemimpin yang zalim sekalipun itu lebih baik daripada kita tidak memiliki pemimpin. Lihatlah dalam sejarah bagaimana ketika sebuah negara tidak memiliki pemimpin. Dipastikan lebih baik pemimpin yang zalim daripada negara itu tidak memiliki pemimpin. Ketika pemimpin yang ada itu dirobohkan, maka akan muncul 10-11 pemimpin yang lain dan masing-masing mereka akan berkelahi. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika seorang itu mencela pemimpin, hakikatnya dialah yang berkeinginan untuk menggantikan pemimpin tersebut. Dan untuk bisa diraihnya, pasti yang terjadi adalah kekacauan, saling perkelahian di antara mereka, atau bahkan saling bunuh-bunuh di antara mereka. Ma'asal muslimin, barangkali ada pada kita pertanyaan besar, tetapi kan pemimpin kita itu kan zalim, dia tidak soleh dan sebagainya, dia mengambil harta kaum muslimin. Maka terhadap apa yang dilakukan pemimpin seperti ini, jika ada, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya kita sabar. Sabar dari apa yang mereka lakukan dan mintalah gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaulah pada waktunya pemimpin itu merampok harta kita, merampok harta yang kita miliki, berikan dan mintalah gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin, ketahuilah yang membedakan akidah Ahlussunnah dengan yang lainnya, di antaranya adalah berkenaan dengan bagaimana kita sebagai rakyat bersikap kepada pemimpin kita. Kalau kemudian kita mengenal ada istilah khawarij, ada istilah al-bughad dan sebagainya, semuanya berkenaan dengan bagaimana sikap rakyat kepada pemimpinnya. Dan ketika kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah, maka berhubungan dengan bagaimana mereka bermuamalah kepada pemimpinnya. Was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Ma'asal muslimin, tadi kita sampaikan pemimpin itu diangkat karena warisan dari pemimpin sebelumnya, pilihan dipilih oleh pemimpin sebelumnya, atau dia dipilih oleh wakil kaum muslimin ahlul halli wal 'aqdi, atau dia dipilih oleh perwakilan kaum muslimin, sehingga kemudian akhirnya terpilih dia. Yang paling jelek dari itu juga harus kita ikuti, manakala pemimpin itu karena kekuatan jumlah yang dimilikinya, kekuatan senjata yang dimilikinya, sampai dia mampu menggulingkan pemimpin yang sah, maka ketika itu juga tetap as-sam'u wa ta'ah, tetap kita mengikut dan taat. Itu kalau yang terjadi yang paling jelek, as-sam'u wa ta'ah. Ma'asal muslim was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Ini muamalah kita kepada hukam,
muamalah kita kepada pemimpin yang sudah terpilih. Itu yang kedua, nasihat Rasul yang kedua. Kemudian nasihat Rasul yang ketiga adalah berkenaan dengan bagaimana muamalah kita, bagaimana jawaban ketika terjadi perselisihan di antara kita kaum muslimin. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam melanjutkan nasihatnya setelah yang pertama, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Yang kedua, was-sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Kemudian beliau katakan fa innahu, yang ketiga, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang hidup setelah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan mendapati perselisihan yang banyak. Pasti mendapati perselisihan yang tidak sedikit. Fasayara ikhtilafan katsira. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menggambarkan perselisihannya bukan hanya 2, bukan hanya 3, bahkan lebih banyak daripada al-Yahud dan Nasara. Rasul menyebutnya sebagai perselisihan yang 30 plus 70, yang 3 dan 70. Salasun wa sab'una firqah. Perselisihan yang sangat banyak. Dalam situasi yang seperti itu, bagaimana Rasul mengajari kita? Rasul mengajari kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rasyidina al-mahdiyina. Ketika kaum muslimin dalam situasi yang berselisih sekian banyak, berpuak-puak sekian banyak, maka masing-masing bukan menepuk dada. Masing-masing semuanya sepakat untuk kembali kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam dan sunnah mereka para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah hakikat ahlus sunnah wal jamaah. Hakikat ahlus sunnah wal jamaah adalah kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dipahamkan kepada kita oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan mereka yang mengikut kebaikan-kebaikan mereka. Setelah Rasulullah menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina, dalam situasi perselisihan terjadi, hendaklah engkau berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan sunnah para sahabat-sahabatnya. Kemudian selanjutnya wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah engkau menjauhi perkara agama yang dibikin-bikin. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sesungguhnya setiap yang dibikin-bikin itu adalah bid'ah. Fi riwayatin wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar, atau kama qala, setiap yang sesat tempatnya ada di neraka. Ma'asal muslimin, saya kira tidak bisa kalau kita memperpanjang kajian kita sudah jam 9:30. Ala kulli hal, kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan dari apa yang sudah kita sampaikan, maka kita persilahkan. Sebelum barangkali di antara jamaah barangkali ada yang bertanya, saya simpulkan bahwa 3 wasiat Rasulullah SAW sebelum wafatnya beliau SAW, yang pertama adalah agar setiap kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar setiap kita selalu menjaga ketaatan.
kepada pemimpin yang telah terpilih, taat dalam hal yang baik dan sabar dalam hal yang sebaliknya. Yang ketiganya adalah dalam situasi perselisihan terjadi, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, sebagaimana dipahami oleh murid-murid baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum, dan jangan pernah kita menengok kepada ajaran-ajaran yang tidak datang dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita sebut dengan perkara bid'ah. Karena perkara bid'ah itu adalah sesat, dan sesat itu tempatnya adalah neraka. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan dari waktu yang ada. Semoga sedikit yang bisa tersampaikan bermanfaat. Ya, barangkali itu bisa. Barangkali ada itu. Bisa, ya. Iya. Ustaz Ihsan, bagaimana, ada pertanyaan boleh? Ada cukup. Ya, kalau ada pertanyaan, barangkali satu pertanyaan atau dua, silakan. Apakah pelaku bid'ah itu bisa menyebabkan keluar dari Islam? Iya. Bid'ah itu kalau kita mengacu kepada penjelasan para ulama itu adalah anwa'. Ada bid'ah yang kafirah, bid'ah yang menjadikan pelakunya kafir, ada yang menjadikan pelakunya tidak sampai kepada derajat kafir. Ketika bid'ah itu bid'ah yang kafir yang menjadikan pelakunya kufur, itu juga dalam hal yang berhubungan dengan tahkim al-ayan, dalam hal yang berhubungan dengan kita menghukumi perorangan, itu juga harus rinci. Barangkali kalau waktu masih cukup, barangkali kalau kita mungkin kita pernah membaca Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam yang dijelaskan kepada setiap kita oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada 10 pembatal-pembatal Islam. Apa yang dijelaskan ini adalah berhubungan dengan hukum am, hukum mutlak. Tetapi kalau kemudian hukum am ini berhubungan dengan orang-orang tertentu, ini berhubungan dengan al-hukmu al-muayyan, hukum untuk masing-masing perorangan. Ini harus diselidiki setelah melihat dan sebagainya. Di antara 10 pembatal 2 kalimat syahadat itu adalah al-kufur wa syirk, kekufuran dan kesyirikan. Ya, kita sebut kesyirikan lah barangkali itu. Syirik itu kan juga ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar menjadikan pelakunya keluar dari agama, syirik kecil menjadikan pelakunya tidak sampai keluar dari agama. Sekarang syirik besar, seumpama kita ketahui contohnya adalah perbuatan tertentu. Kalau sampai hanya kepada hukum am, maka silakan kita menyampaikan dimanapun hukum yang berkenaan dengan definisi. Tetapi kalau perkara itu berhubungan dengan perbuatan seseorang, ini sudah masuk kepada hukum khas, hukum perorangan tertentu. Nah, kalau sudah kita menghukumi hukum khas, ini kita tidak sembarangan orang boleh berbicara masalah ini. Saya ambil contoh saja, mungkin biar sebagaimana materi yang kita sampaikan, bahwa Imam Ahmad, beliau disebut sebagai Imam Ahli Sunnah. Di antaranya adalah keyakinan beliau bahwa Al-Quran adalah bukan makhluk. Bahkan beliau katakan, barang siapa berkata Al-Quran makhluk, maka dia kafir.
Barang siapa berkata kepada makhluk maka dia kafir. Maka menurut Imam Ahmad, kalau orang berpendapat Al-Quran itu adalah makhluk maka dia kafir, kan seperti itu. Itu secara definisi. Tapi apakah Imam Ahmad menggunakan definisi ini sebagaimana yang kita pahami? Tidak sama sekali. Imam Ahmad ini hidup di zaman ketika khalifahnya berpendapat Al-Quran adalah makhluk. Ulama-ulama di zamannya berpendapat Al-Quran adalah makhluk. Ulama-ulama di zamannya mengkafirkan mereka yang berpendapat Al-Quran kalamullah, dia tidak makhluk. Ulama-ulama di zamannya yang berpendapat Al-Quran kalamullah ghair makhluk dipenjara, disiksa, dicambuk, bahkan sebagian mereka terbunuh. Dan Imam Ahmad tidak pernah mengkafirkan mereka. Sementara kita yang tidak pernah disiksa, yang tidak pernah dibunuh, yang tidak pernah dipenjara karena memahami Al-Quran itu adalah kalamullah ghair makhluk, kita lihat orang di sana mengucapkan Al-Quran makhluk kemudian kita kafirkan. Ini yang tidak pasnya gitu. Jadi kita membedakan antara hukum am dengan hukum khas. Kitab Tauhid yang kita baca dari awal sampai akhirnya, yang kemudian orang katakan sebagai kitab yang mengkafirkan kaum muslimin, sesungguhnya karena kita yang membacanya itu selalu menghadirkan contoh, tidak cukup hanya menyampaikan isi daripada kitab itu. Jadi contohnya bukan dari penulisnya, contohnya dari kita yang membacanya. Akhirnya kemudian dengan itu orang menuduh kita sebagai mengkafirkan kaum muslimin, karena memang kita memberi contoh dengan contoh itu. Kita membaca hukum am tetapi contohnya hukum khas. Maka ikhwani fillah, Syekhul Islam Taimiyah selalu berkata ketika mendapati mukhalifnya ulama-ulama yang berseberangan dengan beliau, dikatakan apa? Saya sekiranya berkata seperti kamu la kafartu, saya aku kafir. Tetapi karena kamu yang bicara maka aku tidak kafirkan. Karena bisa saja engkau berkata karena bingung, bisa saja engkau berkata karena salah memahami nas, dan sebagainya. Dan itu yang selalu kita jadikan sebagai sandaran ketika orang menuduh kita sebagai Ahlus Sunnah yang kabar mengkafirkan kaum muslimin. Kita sandarkan kepada Syekhul Islam Taimiyah, kita sandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal masing-masing mereka tidak mengkafirkan ulama, tidak mengkafirkan ulama di zamannya, tidak juga kaum muslimin di zamannya. Bahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, ketika orang menuduh dia adalah mengkafirkan mereka yang tawaf di kuburan, beliau menolak. Orang mengatakan dia mengkafirkan orang seperti itu, beliau tidak mengakui akan apa yang dituduhkan kepada beliau. Ikhwani fillah, mana lebih diutamakan, mengkafirkan orang yang melakukan kufuran atau kita mendakwai? Mana yang lebih kita utamakan, mengatakan mubtadi'nya orang yang berbuat bid'ah atau kita mendakwainya? Ikhwani fillah, Syekh bin Baz ketika menjelaskan kepada kita al-hadaf fi dakwah, tujuan daripada dakwah itu beliau jelaskan dalam bentuk bahasa yang ringan sekali. Ikhrajun nas minadh-dhulumat ila nur. Tujuan daripada dakwah adalah bagaimana kita mengeluarkan manusia dari gelap kepada cahaya, dari gelapnya kejahilan kepada cahaya ilmu, dari gelapnya bid'ah kepada nur sunnah, dari gelapnya maksiat kepada nur ta'ah, bahkan dari gelapnya kufur kepada nurul iman.
Maka baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, tidak ada salafinya di sana ketika itu. Bahkan tidak ada muslimnya ketika itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahlal kitab." Engkau akan aku utus kepada sebuah kaum yang isinya ahlul kitab semuanya. Sekarang kalau Ustaz Ihsan mengisi di masjid tertentu tidak boleh. Kenapa? Karena bukan muslim. Artinya cara kita dalam memahami agama itu berlebih dari semestinya. Hatta tidak muslim sekalipun kita berdakwah ke sana itu adalah masruh. Disyariatkan, apalagi mereka itu masih muslim. Muslim warna apa? Warna apa saja. Kalau memang dianggap mereka itu mubtadi, pelaku bid'ah, bagaimana dengan dakwah ini mereka berubah jadi ahlus sunnah. Kalau mereka bodoh, bagaimana dengan dakwah ini mereka menjadi ahlul ilm. Kalau mereka itu pelaku maksiat, bagaimana dengan dakwah ini mereka menjadi ahlul taat. Kalau mereka kafir sekalipun, bagaimana dengan dakwah ini mereka jadi muslim. Itulah dakwah. Maka Syekh Nasir Al-Albani, beliau punya slogan yang bagus. Nahnu du'atu wa laisal qudatu. Kita ini adalah dai, bukan hakim. Kita ini adalah dai yang mengajak, bukan hakim yang memutuskan. Hari ini masing-masing kita lebih kepada al-qudat daripada lebih kepada seorang dai. Kapan kita menyampaikan dakwah sehingga kita katakan orang itu muslim? Kapan kita berdakwah sehingga kita katakan orang itu mubtadi? Kapan kita berdakwah sehingga kita katakan orang itu adalah kufur dan bahasa-bahasa yang menakutkan? Yang dengar itu menjadi sebab, menjadi dalil orang-orang yang tidak senang dengan kita bahwa dakwah kita adalah mukafirun nas, badiun nas, gampang mengkafirkan kaum muslimin, gampang membuat membid'ahkan kaum muslimin, dan bahasa-bahasa semacam itu. Nah, itu barangkali ya. Ada lagi satu lagi mungkin, atau cukup? Ya. Ya. Ini yang tanya kepada dia, silakan dia. Dekat dari haji, silakan. Ya, maju. Mari silakan, ini dapat hadiah dari Mutil Ma'had ini. Ya, barangkali itu sedikit kalimat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah dari apa yang kita sampaikan, maka tentu saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni kesalahan yang ada. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu